Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdul Karim sebagai fasilitator saya, yang terhormat Ibu Suryani selaku pengajar praktik saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan supervisi akademik pada tahap praobservasi dengan rekan sejawat saya, Ibu Siti Samadia. Terima kasih, Bu. Nah, baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya akan melakukan kegiatan tahap praobservasi bersama Ibu Siti Samadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Samadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk melakukan sesi praobservasi bersama saya, Bu. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya seperti yang saya katakan sebelumnya, ada 3 tahapan nanti yang akan kita lalui bersama. Yang pertama, kegiatan supervisi akademik pada tahap praobservasi seperti yang kita lakukan sekarang ini. Ya. Yang kedua, tahap observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, ya, Bu. Ya. Nah, tujuan saya melakukan wawancara bersama Ibu bukan untuk menggurui Ibu, tetapi kita sama-sama belajar dalam mengembangkan potensi kita terhadap pembelajaran ke depannya, Bu. Ya. Oh ya, pertanyaan pertama saya, nah melalui wawancara kali ini, nantinya Ibu apa yang akan Ibu harapkan? Baik, terima kasih Bu Nasra. Saya punya harapan bahwa dari pembicaraan kita hari ini saya jadi punya banyak ide untuk bisa saya tuangkan nanti ketika saya melakukan pembelajaran di kelas. Baik itu mengenai model-model pembelajaran apa saja yang akan saya laksanakan, kemudian strategi saya akan seperti apa, dan pembelajaran berdiferensiasi pada bagian mana yang akan saya tampilkan nanti atau saya lakukan di kelas itu mungkin akan mendapatkan jawaban dari pembicaraan ini, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Nah, sebelumnya boleh saya tahu Ibu mengajar mapel apa? Ya, saya mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Ya. Di kelas mana nantinya Ibu tahap observasinya akan dilakukan? Sesuai dengan rencana kita, insya Allah saya akan mengajar di kelas 7B. Kelas 7B ya, Bu? Iya. Nah, materi apa yang akan Ibu ajarkan nantinya? Insya Allah jika tidak ada halangan, saya akan mengajar mengenai teks deskriptif sederhana di kelas tersebut. Nah, dari materi deskriptif tersebut tujuan pembelajaran Ibu seperti apa, Bu? Iya, baik. Saya telah mengajar beberapa pertemuan untuk teks deskriptif sehingga sedikit banyak mereka sudah tahu tujuan mereka sudah tahu ciri-ciri kebahasaan, kemudian beberapa ciri-ciri dari teks deskriptif ya, sehingga untuk pertemuan kali ini tujuannya adalah bagaimana kemudian siswa dapat membuat teks deskriptif sederhana dengan ini adalah yang namanya sederhana, jadi karena mereka masih kelas 7 jadi tentu tidak terlalu tinggi ekspektasi saya, namun di pembelajaran kali ini saya ingin melihat sejauh mana pemahaman mereka sehingga mereka bisa menuangkan pemahaman mengenai teks deskriptif menjadi sebuah teks deskriptif yang sederhana secara utuh ya. Nah, tujuan pembelajaran Ibu tentang membuat teks deskriptif sederhana ya. Iya. Nah, dari tujuan tersebut kira-kira menurut Ibu permasalahan apa yang akan muncul nantinya pada saat pembelajaran di kelas terkait tujuan yang Ibu tadi sudah paparkan? Kalau misalnya saya bisa mencoba untuk menerka ya, karena ini belum kita lakukan ya, kemungkinan besar masalah saya sebenarnya mungkin dari saya pribadi. Kalau siswa sih pada dasarnya mungkin tidak terlalu banyak masalah yang mungkin akan muncul. Bisa saja karena kalau saya pribadi justru sering-seringnya itu keteteran di manajemen waktu ya. Jadi saya tidak begitu bisa untuk mengatur waktu. Jadi saya khawatirnya 2 kali 40 menit itu akan berakhir dengan tidak semaksimal yang saya harapkan. Terus yang kedua, kekhawatiran saya berencana untuk melakukan minimal 2 pembelajaran berdiferensiasi di pembelajaran tersebut. Namun saya khawatirnya terjadi sesuatu yang di luar keinginan sehingga
apa yang saya harapkan tidak terjadi. Namun ya semoga bisa sampai bisa melaksanakan setidaknya 2 pembelajaran berdiferensiasi di proses pembelajaran tersebut. Nah, kalau boleh saya tahu proses pembelajaran berdiferensiasi dari 3 pembelajaran berdiferensiasi yang mana yang Ibu akan ambil? Insya Allah pembelajaran berdiferensiasi pada konten. Jadi rencananya saya akan menyediakan menggunakan LCD dan proyektor ya dengan laptop, sehingga saya bisa menampilkan video, bisa menampilkan gambar, bisa menampilkan teks. Ya, jadi dengan menampilkan beberapa konten pembelajaran, saya harapannya bisa mengakomodasi siswa-siswa yang yang visual, yang audio visual seperti itu. Yang kedua, saya akan melakukan diferensiasi proses. Jadi jadi rencananya akan ada kegiatan individu dan akan ada kegiatan kelompok. Seperti itu, Bu. Jadi hanya 2 ya dulu ya, Bu? Iya, karena sepertinya saya tidak akan bisa untuk 3-tiganya karena ini mereka akan membuat sesuatu, apalagi ini kelas 7 ya. Jadi saya rasanya masih belum bisa untuk memberikan mereka sampai ke diferensiasi produk. Itu kayaknya belum dulu. Jadi hanya 2 ya dulu ya, Bu, Iya. dari konten dan prosesnya. Nah, bagaimana strategi yang akan Ibu terapkan selanjutnya dari permasalahan yang sudah Ibu paparkan tadi, mulai dari manajemen waktu dan menerapkan 2 diferensiasi tersebut? Oke, insya Allah saya mungkin akan mempersiapkan LCD dan laptop itu sehari sebelumnya. Jadi untuk menghindari misalnya digunakannya alat tersebut oleh guru lain pada hari H, jadi saya sudah akan menyampaikan ke teman-teman di hari ini jam sekian LCD dan laptopnya saya akan gunakan. Jadi seperti itu. Itu untuk mensiasati penggunaan LCD dan laptop sekolah. Kemudian mengenai manajemen waktu, saya akan membuat perencanaan lebih matang supaya keteteran waktu ataupun terlalu banyak menghabiskan waktu di satu langkah saja itu akan bisa dihindari. Dari strategi tersebut masih adakah rencana aksi nyata Ibu yang mungkin bisa saja Ibu lakukan pada saat sebelum observasi tersebut? Saya juga mungkin akan banyak membuka sumber-sumber belajar ya, Bu. Jadi saya akan menambah kemampuan saya sehingga ketika saya tampil di kelas saya sudah siap, dan begitu juga dengan siswa. Saya mungkin akan memberikan sedikit briefing sebelumnya sehingga mereka bisa lebih fokus ke pembelajaran saya. Terima kasih, Bu. Dari rencana aksi dan strategi Ibu tadi sangat bagus sekali, Bu. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana area pengembangan mana yang ada pada dari Ibu yang harus dikembangkan dalam penerapan strategi tersebut? Ya, karena di sini sepertinya saya fokusnya adalah ke saya ya. Sebagai seorang pendidik, maka saya berusaha untuk meningkatkan skill atau kemampuan saya. Jadi pemanfaatan IT, pemanfaatan aplikasi-aplikasi yang membantu dalam pembelajaran, itu saya akan coba untuk mengeksplor lagi, banyak belajar lagi, baik itu dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan ataupun juga berdiskusi dengan teman sejawat di MGMP ataupun bertukar pikiran dengan rekan-rekan guru di sekolah ini. Saya pikir dengan langkah-langkah tersebut saya jadi bisa mengembangkan diri saya, dan pada saat yang sama ketika saya menjadi lebih siap di kelas, siswa pun akan melihat itu, dan saya berharap semangat saya juga bisa tertular ke siswa. Jadi lebih ke pengembangan IT dan diskusi bersama praktisi yang seprofesi ya, Bu? Iya. Nah, kalau boleh tahu di sekolah ini siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam area pengembangan yang Ibu hendak capai, baik itu strateginya maupun pengembangan diri Ibu sendiri? Oke. Jika lingkupnya adalah sekolah ini, maka yang pertama yang bisa membantu saya adalah Ibu Kepala Sekolah ya. Bagaimanapun beliau adalah pengambil kebijakan di sekolah ini. Jadi ketika saya menghadapi masalah atau membutuhkan bantuan,
Saya yakin dengan komunikasi yang baik beliau bisa membantu saya. Yang kedua adalah rekan-rekan guru, ya, teman sejawat yang ada di sini. Dengan bertukar pikiran dengan mereka, saya yakin masalah apapun yang saya hadapi itu akan ada jalan keluarnya. Masih ada Bu? Cukup Bu. Hanya kepala sekolah dan rekan sejawat yang dapat membantu Ibu dalam pengembangan area di sekolah ini ya Bu. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana komitmen Ibu dalam penerapan strategi Ibu tadi dan rencana aksi Ibu? Bahkan bagaimana komitmen Ibu terhadap pengembangan diri Ibu? Ya, tadi saya sudah berkomitmen untuk melakukan perbaikan ya dalam rangka peningkatan kualitas saya. Maka saya berkomitmen untuk melakukan ini terus secara berjenjang, continue, sehingga saya dengan meningkatkan kemampuan saya, kemudian banyak berkolaborasi dengan teman-teman dari mata pelajaran yang lain. Saya yakin dengan hal tersebut kami bisa menjadi lebih solid lagi. Jadi tukar pikiran akan membuat kami menjadi lebih bisa terbuka untuk mengakui jika memang ternyata ada bagian-bagian yang kurang yang perlu diperbaiki, dan hal-hal mana yang perlu dipertahankan karena sudah bagus. Saya pikir dengan melakukan hal ini terus-menerus, sekolah impian yang kami harapkan, yaitu sekolah yang berdampak pada murid itu bisa terwujud dengan segera. Ya. Jadi perbaikan melalui tukar pikiran bersama rekan sejawat ya Bu. Iya. Nah baiklah Bu, mungkin hanya itu yang saya tanyakan kepada Ibu. Selanjutnya tentang tujuan, strategi, dan rencana aksi yang akan Ibu kembangkan nanti, semoga dapat berjalan nantinya dengan baik ya Bu. Iya. Nah saya rasa untuk wawancara ini, praobservasi kali ini sudah cukup. Sekali lagi terima kasih telah meluangkan waktu untuk saya Bu. Sama-sama. Oke, itulah tadi wawancara supervisi akademik pada tahap praobservasi bersama dengan Ibu Siti Samadia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir hari ini? Mirsad and Fadil. Oke, yang lain hadir ya. Oke. Syukur alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Hari ini kita akan belajar mengenai deskriptif text. Oke, repeat after me. Ulangi ya. Deskriptif text. Deskriptif text. Sebelum ada yang tahu apa itu deskriptif text? Oh, kalau belum tahu, perhatikan dengan jelas ya. Sebelum kita mulai belajar, mesti ada sedikit ice breaking. Kita melemaskan otak dulu ya sebelum belajar ya, supaya lebih semangat lagi. Are you ready? Yes. Dalam bahasa Inggris apa artinya panjang? Long. Oke, good. Long. Artinya panjang. Nur, dari sini Nur. Kalau short, pendek. Kalau Miss dia bilang long, tangannya kasih panjang. Kalau Miss dia bilang short, tangannya dikasih pendek. Do you understand? Yes. Are you ready? Ini akan melatih konsentrasi kalian ya. Oke, kita tes dulu. Long, short, long, short, long, short. Nah, sekarang sepertinya semuanya ini ya,
baik. Nah, sekarang kita lanjut. Sudah serius semua? Sudah semangat semua? Oke, kita kembali ke sini. Descriptive text. Oke, kita begini. Descriptive text. Nah, teks ini artinya bacaan. Jadi, hari ini kita akan membuat bacaan mengenai deskripsi atau penggambaran. Jadi, tujuan utama pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana kemudian kalian bisa membuat teks deskriptif sederhana. Ya, jadi membuat teks deskriptif sederhana, ya, yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, Anda semua, deskriptif artinya menggambarkan. Jadi kita menggunakan kata-kata untuk menggambarkan sesuatu. Nah, silakan maju ke depan dulu. Saya beri contoh ya. Oke. Coba lihat agak tengah. Ciri-ciri dari Syafa. Kita ingin mencoba menggambarkan si Syafa secara melalui kata-kata sehingga orang yang mendengarkan, orang yang membaca tulisan kita nantinya, dia akan bisa membayangkan Syafa itu seperti apa. Menurut kalian Syafa cantik tidak? Tidak. Jawab dong. Dia. Ya. She is. Dia adalah Beautiful. dia adalah Girl. dia adalah Dia adalah seorang gadis yang cantik. Jadi ketika kita ingin membuat gadis cantik, urutannya adalah kata sifat dahulu, baru kemudian kata benda. Dia adalah seorang gadis yang cantik. She has, dia mempunyai apa? Apa ciri-cirinya di ini? Apakah ada cowok ada dua. oke? Salah. Two dimples. Ya, dia mempunyai dua lesung pipi. Kemudian bagaimana dengan matanya? Berwarna apa matanya? Coklat. Putih. Coklat. Ya, very good. Oke. She has, dia mempunyai brown, coklat atau black nih? Nah, oke, dalam bahasa Inggris, Rehan, perhatikan sini. Brown artinya coklat. Kalau bulat, round. Kalau dua mata, eyes. Dia mempunyai mata yang berwarna coklat dan bulat. She has brown round eyes. Coba kita baca dulu. She is beautiful girl. She has two dimples. Dia mempunyai dua lesung pipi. Perhatikan ada huruf S karena di depannya jumlahnya ada. She has, dia mempunyai brown round eyes. Mata yang berwarna coklat dan bulat. Nah, Miss dia menggunakan pronoun she karena Syafa adalah perempuan. Kalau yang Miss dia jelaskan adalah laki-laki, she ini Miss dia ganti dengan he yang artinya dia. He is, kalau tampan, handsome. Ini dia. Kalau ada laki-laki, boy, handsome boy. Oke. Nah, coba lihat sini nak. Oke, sebenarnya ini adalah jawaban dari beberapa pertanyaan.
menjawab 3 pertanyaan ini, kamu bisa membuat seperti ini. Yang pertama, what is his name? Kita pakai his kalau dia adalah laki. Kita pakai her kalau dia adalah seorang perempuan. Nah, jadi saya tanya dulu, what is her name? Maka jawabannya adalah her name is Safa Junior. Oke. Question number 2. How is she atau how is he? He ini kalau laki-laki. She kalau dia perempuan. Bagaimana dia? Jadi di sini he kalau dia laki-laki, she kalau perempuan. She is beautiful girl. Dia adalah seorang gadis yang cantik. How does she look like? Perhatikan. Nomor 3. How does she look like? Bagaimanakah ciri-cirinya? Nah, ciri-cirinya ini ada 1, 2, 3. There are 3 characteristics. The first is she has 2 dimples. Dia mempunyai 2 lesung pipi. She has brown round eyes. Dia mempunyai mata yang coklat dan bulat. She is smart and diligent. Dia adalah seorang gadis yang pintar dan rajin. Sekarang, dia ulang. Perhatikan sini, apa yang akan kalian lakukan? Anak-anak, kalian akan menjawab 3 pertanyaan Istia di atas. What is his name or her name? Yang kedua, how is he? Bagaimana dia? Bagaimana ciri-cirinya? Ketiga, how does she look like? Bagaimana ciri-cirinya? Ya. Sekarang, apa yang akan kalian lakukan? Dengarkan ke sini. Oke. Istia pertama akan meminta kalian mengerjakan tugas ini secara individual work, ya, secara sendiri-sendiri. Secara individu sendiri-sendiri kamu akan mendeskripsikan dirimu. Jadi menggunakan subjek I. Sebentar kalian akan bekerja secara berpasangan. You are going to work in pairs, ya, bekerja secara berpasangan. Kamu menceritakan temanmu dan temanmu akan mendeskripsikan dirimu. Saling mendeskripsikan. Oke? Sampai sini paham? Oke. Nah, yang pertama secara individu dulu ya. Jadi subjek yang kita gunakan adalah I am. Ya. Yang pertama, siapa namamu? My name is bla bla bla. Isi sendiri ya. Lalu, kalau kamu anak laki-laki kasih boy di belakangnya. Kalau anak perempuan dikasih girl. Kalau kita mau bilang saya adalah gadis yang cantik, I am beautiful girl. Kalau saya adalah pemuda yang tampan, I am handsome boy. Yes. Kedua, selanjutnya, bagaimana ciri-cirimu? Coba perhatikan, nak. Saya mempunyai, ketika subjeknya adalah saya, mempunyainya kita pakai have. Tetapi kalau subjeknya adalah orang lain, pakai has. Dia mempunyai. He atau she semuanya pakai has. Has, halo, perhatikan sini. Has dan have, keduanya punya arti yang sama, yaitu mempunyai. Oke, sebelum mulai mendeskripsikan diri, kayaknya ini ada yang mengantuk. Oke, kita tepuk tangan dulu, tepuk semangat. Dia kasih tahu ya. Sebentar. Tepuk semangat. 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 Lagi berdiri kan semua. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, itu sudah. Nah, sekarang satu persatu kalian akan mendeskripsikan dirinya
tuliskan bagaimana tentang dirimu. Alhamdulillah, sudah 15 menit sudah berlalu. Sekarang dia akan minta beberapa orang untuk membacakan teks deskriptif tentang dirinya sendiri. Siapa yang mau duluan baca teks deskriptif tentang dirinya? Siapa? Angkat tangannya. Yes, Aksan, stand up please. Hello my friend, my name is Muhammad Aksan Anugrah. I am smart boy. I have short hair, black brown eyes. I am smart, intelligent, and funny boy. Okay, very good. Give us up. Satu lagi yang akan dibacakan siapa? Yes, please. Yang lain dengarkan. Hi friend. Kalau temannya bilang hai, kalian juga jawab hai. Ulangi dulu. Hi friend. I have slim body. I have short hair. Short hair. I'm smart student. Okay, you are smart students. That's all. Okay, give applause to your friends. Very good. Nice. Who will be the next? Siapa lagi selanjutnya? Hi friend, Hai. my name is Reski. Okay. I am handsome boy. Masya Allah. I have short hair. Short hair. That's all. Ada lagi? Okay, give applause to Reski. Very good. Good job. Yeah. Okay. Now you are going to work in pairs. Tadi Miss Dia sudah lihat semua punya semangat yang tinggi untuk mengerjakan tugasnya secara individu ya. Kalian sudah mendeskripsikan diri kalian dengan baik. Sekarang kita akan mendeskripsikan orang yang ada di sebelah kita. Ya. Nah, kalian akan bekerja secara berpasangan. Kalau tadi kalian bilang tadi bilangnya I am, saya adalah. Sekarang he has, he is atau she is, dia adalah. Jadi coba perhatikan sini nak. Adin. Namanya kalau dia perempuan. Kalau kamu mau menjelaskan temanmu dan dia itu laki-laki, bukan kita pakai her name, tapi kita pakainya his name is Ilham misalnya ya. Kalau perempuan her name. Kalau anak laki-laki his name, namanya adalah Ilham. Nah, she is dia kalau perempuan. Kalau dia laki-laki he is. Ya. Oke. She has, dia mempunyai. Kalau laki-laki pakai nah, he has, dia mempunyai. Ada yang ini ditanyakan? Tidak ada? Oke, sekarang bekerja secara berpasang-pasangan ya.
That's all? Okay. Now it's your turn. Mention your name, sebutkan nama dulu, kemudian ceritakan tentang temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. My name is Donna. Her name is Safa Yuniar. Okay. What else? Apa lagi? She is beautiful girl. Okay, beautiful girl. What else? Apa lagi? She is smart and intelligent girl. Okay, very good. Smart and diligent girl. That's all? Okay. Very good. Give a clap for your friends. Thank you, Jessica. Okay. Yes, Azan and Adli. Go on. Okay, Adli boleh bawa bukunya kalau takut salah. Apa salah? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Aksana Nudra. His name is Muhammad Adilanandra. Yes. Okay, go on. He is handsome boy. Okay, good. Jangan terus. Yes, very good. He has black brown eyes. Eyes. What else? He has diligent and funny voice. Okay, he is diligent and funny boy. That's all? Okay, good. Very good. Next. Adli, it's your turn. My name is Muhammad Adilanandra. His name Is? Muhammad Aksana Nudra. Okay, go on. He is handsome boy. Yes. Apa lagi? He is smart and funny. Boy. Okay, good. Very good. Give applause to your friends. Thank you. Mana tepuk tangannya? Oke, ya, oke. Nah, di bagian akhir ini, terima kasih tadi dua kelompok sudah maju, kelompok yang lain akan maju di pertemuan selanjutnya. Sebagai bagian akhir, adakah yang bersedia memberikan kesimpulan? Ya, silakan. Dengarkan dulu nak, kesimpulan hari ini Adli. Hari ini kita belajar descriptive text, yaitu menggambarkan ciri-ciri seseorang, dia sendiri, yang diawali dengan ciri-ciri namanya sama ciri-ciri. Yes, very good. Yay. Nah, terakhir sekali, bagaimana perasaan kalian setelah belajar descriptive text? In English, how do you feel after learning English descriptive text? How do you feel? Feeling good? Good or bad? Good. Are you happy? Happy. Yes, alhamdulillah. Okay, so it is at the end of our lesson today. Thank you very much for your attention. Remember, our next meeting we are going to learn about present tense. Ya, jadi materi selanjutnya adalah present tense. Silakan mencari di internet materi tentang present tense, dibaca supaya nanti saat masuk sudah mengerti. Oke, do you have any question? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Oke, bisa kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Oke, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Abdul Karim sebagai fasilitator saya, dan saya hormati Ibu Suryani sebagai pengajar praktik saya, dan bersama dia sebagai coach saya. Halo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan supervisi akademik pada rangkaian pasca observasi dengan Ibu Siti Samadia. Nah, kemarin saya sudah melakukan
observasi dalam kelas. Untuk kesempatan kali ini saya akan melakukan coaching untuk supervisi akademik rangkaian pasca observasi. Adapun rangkaian coaching sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Samadia. Siang Ibu Nasra. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu Nasra bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa baik. Alhamdulillah. Nah, di sini saya akan melakukan obrolan santai mengenai kegiatan observasi kemarin. Iya, iya. Menurut Ibu, apa yang kira-kira Ibu harapkan dari pembicaraan kali ini? Ya, setelah kegiatan kita beberapa waktu kemarin, saya jujur merasa perlu untuk bicara dengan Bu Nasra. Jadi hari ini Bu Nasra sendiri yang mengajak saya untuk bicara. Saya rasanya seperti dapat durian runtuh. Kebetulan memang saya benar-benar butuh untuk bisa sharing ke Bu Nasra, untuk supaya sedikit banyak saya bisa tahu apa yang sudah saya lakukan, hal baik apa dan apa yang perlu saya perbaiki. Jadi benar-benar butuh sih sebenarnya untuk sharing dengan Bu Nasra. Terima kasih masih mempercayakan saya untuk sharing dengan Ibu. Iya. Nah, pada kegiatan kemarin kira-kira apa kendala yang Ibu rasakan dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas? Ya, ada beberapa kendala sih sebenarnya, tapi jujur setelah saya dapat informasi dari sharing dari Bu Nasra juga bahwa setidaknya ada 3 diferensiasi yang perlu kita lakukan untuk kemudian memastikan bahwa kita bisa mengcover kebutuhan belajar dari setiap siswa kita di kelas. Sayangnya kemarin itu saya cuma melakukan satu diferensiasi saja, yaitu diferensiasi proses. Itu yang sangat saya sayangkan sih sebenarnya. Dan kalau saya flashback lagi ke belakang, besar kemungkinan alasannya adalah karena saya kurang persiapan dalam mempersiapkan pembelajaran saya. Gitu. Ya, dari kemarin memang saya lihat Ibu lebih fokusnya ke prosesnya. Iya. Kemudian karena tadi Ibu juga katakan karena kurang persiapan, mungkin selanjutnya Ibu dapat mempersiapkannya lebih baik Ya, lagi. insya Allah. Nah, terkait kendala yang Ibu rasakan, bagaimana cara agar Ibu bisa mengatasi hal tersebut? Ya, jujur awalnya saya berharap bisa melakukan diferensiasi konten juga, namun karena keterbatasan sarana dan prasarana sehingga saya tidak bisa menghadirkan laptop dan LCD waktu itu. Saya jadi kemudian kepikiran, bagaimana ya? Akhirnya saya bilang oke, saya fokuskan ke diferensiasi proses saja gitu. Itu yang saya coba untuk lakukan. Nah, dari diferensiasi tersebut apa kelebihan yang Ibu miliki dan apa kekurangan yang Ibu rasakan perlu ditingkatkan dari pembelajaran kemarin? Oke, dari pembelajaran kemarin saya melihat bahwa kekuatan saya itu pertama karena saya mengawali pembelajaran dengan ice breaking. Di sini karena fitrahnya siswa kita adalah bermain ya. Jadi saya merasa dengan melakukan ice breaking di bagian awal pembelajaran saya bisa memberikan sedikit porsi bermain kepada siswa. Jadi dengan merasa santai mereka bisa fokus lagi untuk belajar, gitu, siap untuk belajar. Terus yang kedua yaitu tadi saya melakukan diferensiasi proses. Jadi di sini saya mengarahkan siswa untuk pertama mereka bisa bertanggung jawab karena mereka memiliki tugas secara individu. Jadi disinilah kita bisa melihat bagaimana mereka bisa mempertanggungjawabkan tugas yang sudah diberikan dan juga ada bekerja sama secara berpasangan. Jadi di sini juga saya melatih anak-anak untuk kemudian bisa berkolaborasi dengan orang lain. Jadi itu kelebihan Ibu ya, mulai dari penggunaan ice breaking untuk memancing konsentrasi anak-anak dan melakukan diferensiasi proses tadi. Ya. Nah, dari hal tersebut kan tadi yang Ibu sebutkan kelebihan Ibu. Kekurangannya Ibu apa dalam pembelajaran kemarin? Oke. Ya, karena persiapan saya yang kurang itu berdampak ke manajemen waktu. Jadi cara saya mengatur step by stepnya mulai dari pembukaan, isi dan penutup itu jadi kayak keteteran. Jadi saya tidak terlalu bisa memaksimalkan manajemen waktu saya. Jadi itu yang sangat saya sesali sih sebenarnya. Jadi itu satu kekurangan saya. Yang kedua, saya tidak bisa melaksanakan diferensiasi produk kemarin karena waktunya sudah keteteran, tinggal sedikit waktu sebelum akhirnya selesai
akhirnya saya kembali lagi ke cara yang lama. Jadi saya tidak bisa memaksimalkan untuk kemudian anak-anak bisa melakukan diferensiasi di produknya. Oh, jadi yang saya tangkap dari kelebihan ibu mulai dari pembelian S-Bikin, kolaborasi antar siswa dan diferensiasi produknya. Sedangkan kekurangan ibu lihat dari segi manajemen waktunya ya. Iya. Dan dari segi penggunaan diferensiasi produknya masih kurang. Iya. Nah, jadi apa rencana ibu ke depannya setelah melakukan observasi kemarin? Iya, saya bersyukur dengan adanya kegiatan kemarin ya. Saya jadi kepikiran untuk membangun kerjasama dengan beberapa pihak. Pertama, saya berencana untuk berbicara dengan kepala sekolah. Siapa tahu dengan menyampaikan bahwa sarana dan prasarana sepertinya perlu ditambah. Semoga kedepannya jadi akan banyak guru yang juga bisa merasakan manfaat penggunaan LCD dan tambahan laptop tadi untuk guru ya. Terus yang kedua, saya juga berencana untuk lebih giat lagi di kegiatan MGMP supaya banyak sekali ilmu-ilmu baru yang bisa saya pelajari. Dan juga saya berencana untuk ikut pelatihan secara daring. Jadi saya yakin itu tidak akan mengganggu tugas pokok saya, dan di sisi yang lain saya bisa mengupgrade kemampuan saya. Itu Bu. Jadi harus ada support dari dalam dan support dari luar ya Bu? Iya benar. Betul. Tapi motivasi terbesar saya dari diri saya sendiri. Saya termotivasi untuk merubah apa yang kekurangan saya untuk memperbaiki lagi kemampuan saya. Jadi rencana tindak lanjut ibu selanjutnya seperti apa? Seperti yang tadi saya sampaikan, pertama saya akan menghubungi kepala sekolah dulu, kemudian mengupgrade kemampuan saya melalui MGMP ya, dan mengikut pelatihan-pelatihan juga, dan terutama itu tadi sharing dengan rekan-rekan sejawat, karena bisa jadi masalah yang saya alami juga pernah mereka alami, dan akan ada banyak masukan-masukan juga, solusi-solusi yang saya pikir kenapa tidak untuk dicoba. Dari hal yang disebutkan tadi itu merupakan area pengembangan yang ibu ingin kembangkan Iya, kan? Selain hal tersebut masih ada area pengembangan yang ibu ingin kembangkan selain dari dari support dari dalam, support dari kepala sekolah dan rekan sejawat, support dari luar dari komunitas MGMP ibu, dan motivasi dari dalam diri ibu sendiri, masih adakah ada pengembangan yang ibu ingin kembangkan pada diri ibu dalam kegiatan pembelajaran di kelas nanti? Ya, setelah saya pikir itu sudah cukup ya. Namun saya merasa saya juga perlu mengembangkan siswa. Jadi mereka adalah individu-individu yang saya hadapi di kelas. Jadi sepertinya saya juga perlu untuk sharing ke anak-anak. Biasanya kalau kita sharing, tanya pendapatnya, bagaimana perasaannya setelah belajar, sedikit banyak kita ada refleksi ke diri kita juga untuk memperbaiki. Jadi saya juga akan membangun komunikasi yang positif dengan siswa, sehingga saya tahu kekurangan saya apa, dan saya juga tahu sedikit banyak apa yang mereka harapkan dari pembelajaran di kelas saya. Nah, jadi bagaimana tolak ukur ibu mengukur keberhasilan ibu dalam kegiatan yang ibu telah rencanakan tadi? Kalau dibilang tolak ukur keberhasilan, karena ada tiga macam diferensiasi yang bisa dilakukan, maka setidaknya ketika saya melaksanakan minimal 2 diferensiasi, saya merasa saya sudah cukup berhasil untuk melaksanakan pembelajaran di kelas. Jadi tolak ukurnya adalah ketika saya bisa minimal melaksanakan 2, idealnya sih 3 ya Bu ya. Tapi kalau minimal 2 saja, itu saya rasa itu sudah cukup bisa mengakomodir kebutuhan belajar siswa-siswa saya di kelas. Saya cukup bangga dengan ibu karena telah melaksanakan beberapa diferensiasi, walaupun belum mencakup semua diferensiasi yang ada, tapi ibu sudah menerapkan diferensiasi tersebut. Nah, kapan rencananya ibu akan melakukan pengembangan tersebut? Oke, untuk bicara dengan kepala sekolah mungkin besok ya Bu ya. Kemudian sharing dengan teman-teman sejawat itu bisa saya laksanakan ketika kita istirahat di ruang guru. Mengenai MGMP, pekan depan akan ada pertemuan, jadi mungkin di situ saya akan bisa mengeksplor lagi. Dan untuk ikut pelatihan, rencananya pekan depan ada pelatihan yang sudah saya daftar, insya Allah saya akan ikut itu dengan baik. Harapannya adalah dengan mengikuti banyak kegiatan ini, saya bisa mengupgrade kemampuan saya. Jadi saya akan berubah menjadi orang yang lebih baik lagi lah ke depan.
jadi secepatnya ya Bu akan Insya Allah. melakukan Perubahan perubahan kayak gitu. untuk pembelajaran di Iya, kelasnya. pembelajaran ya, Bu. yang lebih baik tentu saja. Jadi menurut Ibu apa tanggung jawab terbesar Ibu yang Ibu rasakan harus Ibu kembangkan lagi? Saya merasa diri saya yang sekarang itu masih belum cukup baik ya untuk sebagai guru gitu. Jadi saya merasa saya perlu untuk mengembangkan lagi kemampuan saya, entah itu di bidang IT, di public speaking ya, kemampuan menyampaikan pendapat di depan orang lain gitu. Kemudian saya merasa dengan melakukan ini sedikit banyak itu akan mempengaruhi bagaimana saya kemudian bersosialisasi dengan siswa, dengan orang lain juga. Itu seperti itu. Jadi komitmen seperti apa yang akan Ibu terapkan pada diri Ibu untuk mencapai tanggung jawab tersebut? Saya berkomitmen untuk melaksanakan semua yang saya rencanakan. Mungkin akan berbenturan sedikit banyak dengan beberapa kegiatan yang lain, namun saya yakin karena memang dari awal adalah motivasinya adalah dari diri saya sendiri yang ingin berubah, karena saya tahu kekurangan saya. Jadi dengan motivasi dari diri sendiri, dukungan dari sekeliling, saya yakin saya akan bisa berubah. Jadi saya, insya Allah, saya akan melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan. Terima kasih Bu. Saya sangat bersyukur Ibu dapat memperbaiki dan mengupgrade lagi ya kemampuan yang Ibu miliki, walaupun saya rasa Ibu sudah ada pada tingkat yang lebih Ibu sudah ada pada tingkat yang saya rasa Ibu sudah menerapkan beberapa hal tersebut, mulai dari diferensiasi dan memancing anak-anak untuk aktif lagi dan konsentrasi dalam belajarnya. Nah, menurut Ibu masih adakah yang ingin Ibu tanyakan terkait obrolan hari ini, Bu? Saya ini ya, ternyata setelah sharing seperti ini, saya jadi banyak mendapatkan masukan tentang kekurangan saya dan apa-apa saja yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki itu. Jadi mungkin ke depan sharing seperti ini perlu saya lakukan lebih banyak lagi. Karena kadang kalau sudah menghadapi masalah namun dipendam sendiri itu kayaknya terlalu berat. Tapi kalau dibicarakan seperti ini ternyata banyak solusinya ya. Jadi saya justru merasa terima kasih sekali sama Bu Nasra. Sharing-sharing seperti ini itu justru membuka pikiran saya untuk lebih baik lagi ke depan. Jangan kan Ibu, saya merasakan hal tersebut, sharing itu lebih baik daripada harus dipendam sendiri. Iya benar, jadi bingung sendiri, mending kita bingung berjamaah ya. Rasanya nyiksa banget. Nah, saya rasa observasi mengenai supervisi akademik pada kegiatan pasca observasi sudah berjalan dengan baik. Nah, terima kasih mulai dari kegiatan praobservasi, observasi sampai kegiatan hari ini pasca observasi sangat membantu sekali dalam pembelajaran, terutama membantu sekali dalam kegiatan saya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Nah, untuk kedepannya semoga apa yang Ibu rencanakan dan apa tindak lanjut Ibu semoga dapat segera terrealisasi. Amin insya Allah. Amin. Dan semoga saya juga dapat melakukan atau menerapkan hal yang lebih bermanfaat lagi ke depannya. Amin. Semoga bersama-sama bermanfaat bagi kita semua ya Bu. Terima kasih Bu. Saya juga sangat berterima kasih sekali lagi atas kesempatan yang Ibu berikan kepada saya, walaupun mengganggu waktu mengajar Ibu. Tidak. Ini justru jadi kesempatan baik untuk saya bisa memperbaiki kemampuan saya juga. Ya, terima kasih Bu, karena Ibu telah membantu juga saya dalam proses coaching ini. Terima kasih Bu. Sama-sama. Demikian kegiatan pasca observasi pada kegiatan supervisi akademik dan pada kegiatan coaching ini. Nah, untuk kedepannya semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.